Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian melihat video ini. Jadi kali ini aku akan berbagi tutorial tips tipis-tipis dalam membuat buket bunga bagi pemula. Namun sebelum itu aku juga akan berbagi pengalaman atau berbagi tips mengenai alat ataupun bahan yang wajib dimiliki oleh seseorang florist atau calon bisnis girl atau businessman buket bunga. Nah, hal yang paling penting yang harus kalian miliki yaitu minat. Jangan membuat buket bunga apabila kalian tidak minat terjun ke dalam florist. Yang kedua adalah mood. Jika kalian tidak mood, jangan sesekali untuk membuat buket bunga karena hasilnya akan jauh di luar ekspektasi. Oke. Untuk alat dan bahan di sini yang sangat wajib kalian miliki adalah yang pertama, gunting. Karena gunting ini sangat perlu dalam apa aja sih, dalam memotong kertas tisu dan lain-lain. Ini sebagai alat yang bakal bertahan lama, jadi yang nggak apa beli satu yang bagus biar bertahan lama. Yang kedua, sepele sih, tapi emang wajib harus punya adalah tang. Karena kalau untuk memotong bunga ataupun memotong lidi yang mungkin kepanjangan itu sangat diperlukan tang. Nggak apa sih tang kecil, yang penting satunya. Selanjutnya adalah selotip. Usahakan selotip yang dimiliki itu ada dua ukuran, yang ukuran setengah inci dan juga ukuran 1 inci. Tapi kalau nggak memungkinkan punya dua, salah satu pun nggak apa-apa. Terus yang sangat wajib, cutter ya opsional lah, tapi kalau bisa punya. Nah, ini yang paling penting, apa ini namanya, lem tembak, glue gun. Nah, glue gun ini sangat penting karena daya rekatnya itu melebihi yang selotip ini untuk merekatkan kardus atau merekatkan ini apa namanya, styrofoam. Mungkin hanya segitu alat yang harus dipunya, jadi ya itu yang untuk bertahan lama. Untuk bahan, nah mungkin di lain waktu aku bakal ngasih tips untuk memilih bahan-bahan cellophane yang cocok. Nah, ini ada beberapa jenis cellophane, ada 3. Yang ini model bicolor. Ini sih bahannya itu agak matte gitu. Kalau yang ini yang motif rendah, yang ini motif list gold. Nah, lain kali akan aku bahas mengenai cellophane. Nah, karena ini kebetulan ada customer yang mesan buket seharga 25.000. Nah, jadi untuk bahan-bahannya itu udah aku sediain. Mungkin kalian bisa jadiin referensi untuk buat buket. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memilih styrofoam. Jadi tim yang mana? Tim busa hijau atau tim busa putih? Tapi ada 3 sih, yang satu lagi yang dasar ini. Apa sih namanya? Kayak foam gitu, tapi yang lebih sering digunain untuk dekorasi sih. Kalau untuk buket cukup yang hijau sama yang putih. Masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangan, namun ya tergantung kalian yang mau milih yang mana. Kalau ini sih harganya lebih mahal, tapi emang agak lebih besar dan nancepnya itu enak gitu loh. Ini langsung klep gitu. Kalau misalnya yang ini mungkin lebih murah, tapi emang agak lebih kecil sedikit, tapi nggak jauh beda sih. Nah tapi ini kekurangannya yaitu kalau udah ditancap sekali, bolongnya itu tentara banget. Nah, tapi aku bebas sih apa yang ada dipakai, mau pakai yang putih bisa, mau pakai hijau bisa, karena aku juga punya usaha perlengkapan florist, jadi ya yang mana yang tersedia itu yang aku pakai. Nah, untuk saat ini mungkin aku mau pakai yang putih dulu. Ini musuhnya beberapa orang sih, karena katanya agak susah, walaupun murah tapi susah. Kalau ini kekurangannya, lihat serbuk ini banyak banget, jadi kita kesampingin dulu. Oke, dalam membuat buket bunga ini, kenapa aku hanya pakai sepotong? Karena menurut aku kalau misalnya kita pakai yang full gitu rada-rada boros, apalagi buket yang kita buat itu budgetnya cuma 25 ribuan. Karena ya mau ditaruh harga tinggi takut dibilang kemahalan, ditaruh harga murah ya kita harus pandai-pandai dalam menyikapi. Jadi caranya kita lapisi styrofoam ini dengan kardus. Nah, terkadang nggak semua orang sih yang kepikiran kayak gini. Mereka lebih memilih menggunakan full ini karena emang murah katanya kan. Cuma
kita tuh sekalian menghemat dan juga ini lebih kokoh sih menggunakan kardus. Nah, kita ambil sebagiannya aja dulu. Oke, langsung aja sebelum sesi potong-memotong kita panasin dulu glugannya, karena emang membutuhkan waktu yang agak lumayan juga sih. Namun hati-hati, glugan ini lumayan panas. Oh ya, tips bagi kalian juga, karena ini kita akan pakai dalam waktu yang lama, jangan beli yang murah, karena yang pertama nggak bakal bertahan lama. Saya udah pernah kejadian juga beli glugan yang emang murah banget, tergiur harga murah, tapi ujung-ujungnya konslet, kan sangat membahayakan juga kan. Jadi nggak ada salahnya kita beli yang mahal tapi bertahan lama gitu. Kalau aku pribadi lebih suka glugannya yang kecil daripada yang besar, karena yang besar tuh menurut aku bakal boros banget, karena lem yang keluar itu lebih banyak, terus juga lebih apa ya, lebih bleber gitu, jadi panas ke tangan. Nah, kalau yang kecil ini kita bisa mengaturnya karena dia keluarnya juga nggak banyak. Oke, kita ambil separuh aja, nggak separuh sih, sebagian. Ini bisa digunain untuk buat buket selanjutnya. Nah, jadi diukur dulu nih. Menurut aku ini emang agak besar sih dibandingkan buket-buket biasa, tapi ya udahlah, dengan harga 25 sekalian promo kan. Oke, dikira udah cukup. Nah, sini cukup sih. Emang sih nggak sefull styrofoam putih biasa, cuma ya ini lebih kokoh juga. Oke, sambil menunggu glugannya panas, aku juga mau cerita tentang kertas tisu. Nah, kertas tisu ini ada dua jenis juga sih. Cuma aku lebih tim yang kayak door select gini, karena selain harganya yang lebih murah, cocok banget untuk buket yang harga ekonomis, dan juga dalam pengaplikasiannya itu dia mudah lengket dibandingkan kertas tisu biasa yang harganya lebih tinggi daripada ini, terus juga dia lebih kecil dan dia emang lebih mudah lebih mudah copot kalau misalnya nggak dilem dengan benar. Ada sih contohnya, mana ya? Ya jauh pula mau sendiri. Nah, dalam buat buket ini aku pakai bunga, ini apa ya? Bunga dahlia, bunga apa sih? Nggak tahu sih namanya bunga apa, cuma tadi customernya setelah di foto-fotoin dia lebih minat ke bunga ungu ini. Terus untuk warna selofennya dia lebih minat ke selofen yang ini. Ini kisaran harganya mulai dari 1000-an sampai 2000-an tergantung toko mana, tapi untuk yang butuh perlengkapan floris khususnya daerah Riau, nanti aku bakal cantumin link di deskripsi. Jadi dari satu toko kalian bisa beli beberapa bahan langsung. Ini aku bakal taruh di deskripsi, ini juga bakal taruh di deskripsi, dan semuanya. Jadi sekali CO aja, sekali CO di satu toko, jadi lebih gratis ongkir. Oke, ini udah mulai panas, jadi dilem dulu ininya. Nah, ini nggak bisa nah, malahan pakai glugan yang kecil ini nggak terlalu keluar gitu loh, jadi nggak terlalu boros-boros amat. Oke, kalau udah nggak digunain, matiin aja kali ya, daripada membuang-buang listrik, dan juga kadang kalau kepegang itu panas. Terus kita balut styrofoam putihnya. Nah, jadi lebih hemat kan? Nah, oh ya, satu lagi aku kelupaan. Kayaknya perlu ini juga deh. Tapi kalau misalnya emang nggak punya, pakai ini juga bisa. Cuman aku agak manja, jadi harus pakai yang besar, lebih cepat sih gitu. Karena buketnya bentar lagi mau dijemput. Sekalian buat video, hebat kan? Ya kan? Aduh. Oke, gak perlu panjang-panjang sih, takutnya kalau terlalu panjang, karena tadi customernya bilang entah mau dimasukin ke kardus atau emang mau dibawa pakai plastik gitu. Kalau dimasukin ke kardus, kalau ini terlalu panjang bakal ngestak gitu di kardusnya. Oke, nah ini udah jadi. Selanjutnya kita potongin ini bunganya. Ini kira-kira harganya kurang lebih 15 ribuan. Isinya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, kurang lebih 2,5 ya satu ini. Jadi kita pakai 2 ini, jadi kurang lebih modalnya itu 5.000. Gak apa deh. Tapi kalau ambil grosir lebih murah sih. Nah, dipotong pakai tang, karena kalau misal dipatahin pakai gunting ini nggak bisa. Jadi tang ini kamu wajib punya. Nggak perlu sih yang besar-besar, yang sebesar ini aja udah cukup. Oke, ambil yang polos satu, sama yang ada daunnya yang rame, ini yang rame. Ini aja. Nah, untuk yang buket 25
ribuan. Aku gunain kalau bunganya sebesar ini aku pakai 2. Kalau bunganya agak lebih kecil gitu biasa aku pakai 3, karena ini dia agak besar kita pakai 2. Terus untuk tambahannya di sini aku pakai bunga daun, ini apa sih, bunga apa, daun lavender. Aku pakai warna pink karena di dalam kertas ini dia ada pink-pink gitu. Nah, bakal dikombinasiin. Oke, kita potong. Oke, yang udah kita sembunyiin. Nah, langkah selanjutnya adalah merangkai. Nah, karena kita menggunakan yang putih ini, jadi kita hidupin lagi glue gunnya. Karena nanti setelah ditancap kita bakal lem lagi biar dia tuh nggak mudah copot gitu. Sebenarnya aman sih, cuma ya antisipasi aja. Nah, ini karena arahnya ke belakang, jadi kalau bisa ini nanti bagian belakang, jadi ini arah depannya. Nah, jadi bunganya itu arah ke depan, ke arah kamu, ya kamu, iya kamu. Oke, sekarang arah aku dulu. Agak ditekuk ke depan biar kelihatan. Oke, taruh, dicucu. 2 aja cukup, karena ya sesuai budget lah ya. Oke, next aku bakal buat buket snack mungkin, atau buket uang beserta tutor tipis-tipisnya. Nah, habis itu yang lavendernya ini kita taruh di bagian belakang. Nah, biar kelihatan rame gitu loh, walaupun dia cuma 25.000 tapi dia kelihatan rame. Nah, comel kan? Setelah itu direkatkan dulu di bagian batangnya yang ke arah styrofoam putih. Ini styrofoam apa? Ya, styrofoam, ini bukan busa, ini styrofoam. Nah, sembari menunggu ini kering, selanjutnya kita memotong kertas tisu. Nah, ini kertas tisu yang door select tadi, ini ukurannya kurang lebih 50 cm dikali 70 cm. Jadi biasanya aku tuh makainya gini, dilipat 2, kemudian dilipat 4 lagi. Pasti kedengeran ya suara itu ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, setelah itu ini tuh dibagi 3. Kalau dibagi 4 dia tuh kekecilan gitu loh, kekecilan. Tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah kalau emang bukitnya tuh kecil, nggak apa-apa. Tapi aku biasanya bagi 3 aja. Dibagi 3 biar kelihatannya lebih rame, lebih wow, lebih gede gitu loh. Sebenarnya usaha bukit ini emang untungnya tipis-tipis banget, cuma ya karena menyalurkan hobi, apalagi kalau membuatnya dalam mood yang bagus, masya Allah, bahagia banget bisa membantu orang. Ini kalau yang ini kayaknya yang mesan ini untuk ulang tahun pacarnya kali ya. Nah, dia kemarin udah pernah order, jadi dia next order lagi karena mungkin sesuai selera. Nah, mungkin bagi sebagian kalian nggak suka warna ungu ini, jadi kita nggak bisa menyamakan apa sih keinginan. Bagi kalian mungkin nih warnanya nggak bagus, mungkin bagi sebagian orang good. Karena setiap floris itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Kadang ada floris yang emang temanya itu lebih ke vintage, ada yang emang lebih ke pastel, ada yang tema itu lebih suka ke hitam, black mamba. Terus aku juga punya satu customer yang dia tuh emang suka warna yang ngejreng-ngejreng gitu loh, yang kayak warna merah tuh merah cabe, birunya tuh emang biru-biru ini, atau warnanya tuh ungu-ungu tua, ungu-ungu yang ngejreng gitu. Ya kita nggak bisa menyalahkan, mungkin itu kesukaannya dia. Wow. Nah, ini kayak udah kering. Nah, cara melipat kertas tisu ini udah dibagi. Ini dibilang persegi-persegi banget enggak sih, dibilang persegi panjang pun enggak ya, kayak gini lah, agak persegi. Jadi dilipat, kelihatan nggak sih, dilipat nyerong gitu loh, nyerong sampai dia kelihatan gini. Terus tarik paling bawah, kemudian dari atas ini kayak serem. Nah gitu, gak usah takut nggak rapi, karena dia lebih keriting-keriting itu lebih bervolume. Karena dia ada jadi 4 kertas. Yang potongan pertama bakal aku taruh di bagian paling depan. Setelah itu, nah ini gunanya, terserah sih mau pakai yang besar atau yang kecil, bebas. Kalau aku untuk ini lebih yang besar sih, takut copot. Nah, ini jadinya. Wow. Untuk yang satu, yang pertama. Yang kedua, dengan hal yang sama lagi, kita lipat gini, lipat serong atau gini sih,
satu terong. Sesuaiin aja ya panjangnya, kalau ngerasa lipat ke sini agak kepanjangan mungkin bisa diganti posisi. Terus dari bawah paling tengah-tengah ditarik dari bawah. Nah, terus di bawahnya agak dipelintir gitu, dipelintir biar dia masih tetap ini. Tapi jangan kuat pelintir ya, takutnya robek. Setelah itu taruh di sisi kiri boleh, sisi kanan boleh, terserah. Terus diselotip lagi. Nih kertas yang ketiga. Dengan hal yang sama, mungkin bisa dipercepat ya dibagi ini nih daripada kelamaan. Nih, taruh di sisi kanan, karena tadi kiri berarti ini sekarang kanan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita taruh di ini. Kalau kayak gini dia di ke atas-atasin aja gitu loh, biar kayak kembang api. Taruh di tengah-tengah lagi biar dia bervolume. Oke, kertas tisu udah jadi. Wow. Untuk buket 25-an kecil banget kak, ya menurut lo 25.000 loh. Oke, kita ambil kertas yang pertama. Jadi di sini aku udah lama banget nggak buat buketnya harga 25, karena biasanya udah buat harga 80-an. Jadi ya setidaknya menggunakan 2 atau 3 kertas. Dulu biasanya bisa menggunakan yang 25.000 ini satu kertas, cuman sekarang nggak tahu karena ini juga udah agak lumayan besar sih menggunakan styrofoamnya. Mungkin bakal lebih dari satu, cuma ya kita coba aja dulu ya. Kita bagi 3 dulu nih. Bagi 3, terserah sih mau sama besar atau besar salah satu. Kalau misalnya kalian tim cutter, silahkan di cutter. Kalau rasanya bisa lurus dengan gunting, silahkan menggunakan gunting. Cutter sih, kalau tim cutter. Setelah itu dibagi ini, dipotong gini kan. Nah, ambil satu. Ini karena dia temanya ungu pink, aku lebih milih karena ini emang ungunya bagian luar, jadi dilipatnya tuh gini. Dilipatnya berarti, nah gini, kelihatan kan? Lipatnya itu serong, bukan lipat yang lipat 2 gini, tapi agak diserongin ke atas, jadi yang bagian ini tuh agak ke atas gitu loh. Aduh, Mededi pulang, diketawain. Tapi diukur dulu ya, takutnya ini nanti kelewatan. Oh, ini nggak kelewatan. Ah, ini pas banget. Nah gini. Jadi sebelum dirangkai, jadi ini tuh diselotip dulu. Nah, kalau menggunakan selotip ini aku menggunakan selotip yang kecil. Ini udah mati udah. Selotip yang kecil, karena kalau yang besar nanti takutnya kalau ada salah susah perbaikinya lagi, sudah bukanya lagi. Oke, lanjut. Kita rangkai. Nah, kalau kita rangkai lurus-lurus gini kan dia agak ngelengkung gitu. Jadi disesuaikan dulu ukurannya. Kalau misalnya mau lebih besar, ya udah tinggiin ke atas saja, tapi jangan dibersihin kayak gini semua. Aduh. Wait, tunggu sebentar. Nah, kalau diginiin kan dia bakal melengkung. Jadi antisipasinya di bagian belakang ini dilipat ke belakang. Nah, dilipat ke belakang gini biar dia lurus. Ini kan tadi gini nih. Nah, kelihatan nggak sih? Nih kan dia ngelengkung. Jadi bagian ujung ini kita lipat ke belakang biar dia tuh kebuka buketnya gitu loh. Paham nggak sih? Paham lah ya, pasti paham. Nah gini, pokoknya diakal-akalin aja biar buketnya tuh nggak luncut gitu. Wow. Sebisa mungkin dibuat buketnya tuh kayak mekar. Wow. Tuh nih. Dan setelah itu kita selotip. Kalau di sini aku menggunakan selotip yang besar. Itu sih gunanya punya selotip besar sama kecil. Kalau di kecil takutnya nanti pas kita mau wrap yang sebelahnya dia tanggal, sedangkan yang besar aja rawan, apalagi yang kecil kan. Oke, sebenarnya aku cepet sih nge-wrapping, cuma ya karena buat video. Hai. Nih, jadi bagian belakang. Nah, yang kedua, sisa yang tadi bagi 2. Nah, lipat nggak apa sih, lipat gini nggak apa-apa, nggak harus gini juga karena bakal kita potong. Oke, kita potong
sebisa mungkin kita meminimalisir penggunaan cellophane. Yang ini juga kita bagi dua lagi. Oke, kalau ini kita lipat bagi dua aja. Tadi aku lebih besar sih yang ini, karena emang tujuannya untuk biar nyampe ke atas gitu loh. Wow. Dikat aja ya. Dikat aja ya. Iya. Iya, itu video loh, Bo. Dari tadi. Sila aja karehan untuk itu. Ya, itu kami upload ke YouTube loh. Bakal banyak video-video lain. Wow. Oke, itu dikat nih, Bang. Itu nanti dikat kan. Halo guys. Suruh aja nonton, Bi. Oke. Nah, ini kira-kira 1 per berapa ya? 1 per berapa gitu. Yang tadi sisanya itu kita bagi dua lagi. Nah, ini untuk bagian samping. Ini kalau nggak diliatin gitu nggak nampak nggak sih? Nih, jadi cara ngelipatnya itu bukannya gini kayak tadi, kayak yang awal, tapi ini lebih biar salah satu sisinya itu lebih ke atas gitu loh. Nah, gini. Duh, pengennya yang mau belajar tuh datang ke sini langsung gitu loh. Gini. Jadi biar dia nggak lari-lari tuh kita selotip. Ini kayaknya nggak bisa satu ini deh. Nggak apa lah. Nah, setelah itu kita rekatkan. Di saat merekatkannya itu juga harus dikira-kira gitu. Dirapiin, dibuat dia mengembang mungkin. Nah, itu yang teknik yang pertama. Video lo. Ekstra Bang Dayat ngeditnya Bang. Oke, ini udah. Di sisi yang satu lagi dilakukan hal yang sama, dilipat lagi, tapi yang tadi kan lipatnya dari kiri ke kanan. Nah, kalau untuk yang sisi yang kanan kita lipat dari kanan ke kiri dengan hal yang sama. Nih. Tapi ambil apa? Oke. Selanjutnya di wrap lagi. Di belakang nampak nggak sih? Sebenarnya kalau jenis kertas yang ini tuh nggak semua orang sih mau menggunakan, karena bagi mereka kertas ini tuh matte gitu loh. Tapi nggak di YouTube. Nah, sekarang kita wrap. Memang sih dalam membuat buket itu perlu pengalaman dan juga pembelajaran yang nggak sebentar gitu lah guys. Jadi kalau memang misalnya emang ada yang buka jasa apa kelas buket gitu, kalau misalnya menawarkan harga yang mahal, ya itu emang sesuai dengan berapa kuota dan juga pengalaman yang udah dikeluarkannya selama ini. Wow. Nah, ini bagi kalian yang mungkin rasa itu nggak simetris, mungkin bisa direvisi sedikit. Nah, kayak gini. Nah, begini loh. Ini tadi kurang dikebelakangin deng ininya, tapi nggak apa-apa sih. Karena emang temanya gelap. Selanjutnya, yang udah dibagi tadi, bagi dua lagi. Ini tekniknya kelihatan nggak ya di situ? Tekniknya itu gini loh. Ini kan, nih. Jadi kayak, nah diginiin loh. Jadi kalau tadi tuh kan tekniknya tuh potret diginiin, dilipat dua. Kalau yang ini dia landscape, tapi dia dilipat 3 gitu kayak, nah gini. Salah satunya itu ditinggiin. Paham nggak sih? Paham lah, pasti paham ya kan. Kalau nggak paham mungkin bisa tengok di video yang satu lagi. Ini emang buru-buru banget. Nah, biar dia nggak lari-lari, kita selotip lagi. Selotip lagi. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, mungkin bagi pemula nggak aku saranin menggunakan kertas yang matte ini ya. Mungkin lebih bagus make yang list gold, karena emang dasarnya itu lebih lebih elastis, apa sih namanya, yaitu. Terus di wrap lagi. Jadi wrapnya tuh di bagian bawahnya aja loh. Jadi yang ini diusahain dia ngembang, yang bagian bawah tuh dia nguncup, jadi dia emang kayak mekar gitu. Tapi asli nggak susah banget loh, nggak sesusah yang dibayangkan
Ya tapi emang perlu belajar. Nah, yang sisi kanan udah, sisi kiri udah. Wow. Tinggal yang sisi kanan, sisa yang tadi. Nanti kita masih sisa kertasnya masih. Kayaknya bisa deh satu kertas untuk satu buket. Wow. Dengan yang sama ya, yang tadi kita lipat dari kiri gini. Kalau yang ini kita lipatnya dari kanan, kita balas. Salah satunya itu harus ke atas. Terus juga jangan lupa diselotip. Ada sih yang bisa tanpa selotip, biasanya bisa sih tanpa selotip, cuma ya itu untuk pemula sebaiknya diselotip. Ataupun bagi yang udah pro mungkin iseng-iseng lihat nonton kesini, ya jangan diketawain. Oke, setelah itu kita lakban selotip. Untuk bunganya opsional ya, mungkin kalian punya bunga yang lain. Nah ini kan waktu kita taruh di sini dia ngerucut gitu, jadi dirapiin, dikembang-kembangin lagi gitu. Nah biar dia ngembang. Tapi dengan buket yang harga 25.000 kalian jangan berekspektasi buketnya itu yang bisa dalam genggaman gitu ya, yang 25.000. Mungkin next bakal kita buat buket yang harga 35.000 yang mungkin emang bisa dalam genggaman. Kalau ini emang buket mini gitu. Nah, kalau misalnya mau ngeselotip di belakang tuh nggak masalah juga ya, biar dia nggak lari-lari. Jadi aku lupa ngelotip, selotip nggak apa-apa, nggak diselotip pun sebenarnya nggak apa-apa, karena emang udah ininya. Nih, selotip belakang. Kalau ini kan agak terlalu ngembang, jadi diselotip gitu, tapi disesuaiin. Nih. Ini juga sebenarnya nggak apa-apa sih nggak diselotip, tapi ya udah kita mau buang-buang selotip. Ya kedengeran nggak suara dia lah kalau kecil. Oke, bagian atasnya udah lumayan. Sekarang kita beralih ke bagian bawah. Nah di bagian ini aku lupa. Ini gimana ya? Kalau ini coba yang pertama. Kayaknya aku lupa tekniknya. Ini yang sisanya yang ini. Tapi kayaknya yang ini deh. Kita potong ini aja biar dia nggak ada lekukan yang sisanya tadi. Lebih 10 menit banget apa dong? Oke, nah ini lebih lurus. Jadi kita gunain untuk nutupin yang ini. Nah, kalau bisa dia pasti nggak bakal sampai depan, cuma ya nggak apa-apa gini, segini aja. Nah, yang penting yang di belakang itu tertutup, yang bagian depan nggak apa terbuka. Terus diselotip lagi, usahakan dia simetris ya, sama besar, sama ukuran kiri kanan. Oke, kiri kanan kita selotip. Nih bagian belakang juga. Oke. Nah ini aku lupa, asli aku lupa, tapi kita coba pakai teknik lama ya, karena kalau teknik baru aku begini sih, nggak apa. Yang tadi dibagi dua lagi. Memang di sini kita pakai teknik menghemat kertas. Ini potret, ini landscape. Nah, yang landscape ini kita kelihatan gak ya? Ini, nih, lipat sampai tengah. Ini juga kita lipat sampai tengah. Nah, ini untuk kiri kanan gitu loh. Ini kita letakkan di sisi ini, di sisi kiri. Dan yang ini kita letakkan di sisi kanan. Ini yang posisi landscape ya. Tsuki. Mau coba yang potret dulu. Karena ini kan lumayan panjang ya. Kalau tadi udah pendek, tapi ini lumayan panjang juga. Kita coba pakai yang potret aja. Tsuki ya. Nah, yang potret bordeng. Oh ya, baru ingat. Kita pakai yang potret biar dia bisa ketutup sampai bawah gitu. Ingat ya, yang bagian depan itu yang bagian potret. Ini menghemat kertas banget. Padahal kalau misalnya buket itu semakin banyak kertas semakin bagus. Karena dia semakin banyak kertas. Ini kecekik lagi.
Karena semakin banyak kertas dia semakin gemoy gitu loh, semakin gembul. Nah, taruh di sini. Kelihatan nggak sih dari situ? Kalau misalnya hasil yang sekarang nih kurang jelas, mungkin next bakal di spill nih ke mejanya langsung. Cuma aku mau narsis, mau kelihatan muka. Nah, ini baru satu bagian. Yang potret satu lagi di satu bagian lagi. Kayak tadi ya, dilipat setengah-setengah. Ada orang. Cut lo. Cut lo. Sampai ini dah. Dah. Oke, dari semua kertas tadi kita cuma sisa kertas segini. Nah, ini kita bakal bagi dua untuk nutupin atau nambah volume yang bagian samping. Kayaknya bakal bisa satu kertas satu buket. Oke, ini bagusnya model gimana ya? Testi dulu. Kalau gini, nah itu udah bergumam. Ini yang di landscape kan, coba. Sebenarnya gini bagus. Cuma buketku versi lama itu yang landscape dilipat setengah kayak tadi lagi. Nah, jadi tadi kutuker, bukan yang landscape yang depan, tapi yang potret depan, landscape-nya yang di samping. Kita selotip. 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 Hah? Apa? Titin enggak? Ini titik darah penghabisan. Ini tinggal dirap-rapin aja. Oke, ini adalah bagian yang terakhir, kita tempel di bagian kanan. Berarti aku tim kidal ya, yang dari kiri dulu baru ke kanan. Oke, jika dirasa kurang simetris mungkin bisa direvisi. Ini kayaknya yang sebelah kanan agak ke bawah, jadi kita naik apa sih? Kita atasin. After date. Oke, jadi saatnya kita pitain. Oke, jadi sekali lagi yang sisa tadi 4 belah. Jadi yang potret itu ditaruh di bagian depan biar nutupin sampai bawah, dan yang landscape itu ditaruh di sebelah kiri kanannya. Sebenarnya bebas sih mau buat model gini atau yang model kayak gini lagi, jadi itu terserah. Karena hasilnya sama-sama bagus sih. Kalau gini sih aku kangen wallpaper lama aku seperti ini guys, yang hanya menggunakan satu kertas bisa menghasilkan satu buket yang gemoy, lucu, bagus banget. Kalau harus buat ini kalau dijual harga 20 ribuan, 25 ribuan ya tipis-tipis lah, tapi nggak apa-apa. Dan langkah terakhir adalah memberi pita. Nah, aku sampai saat ini emang masih terkendala dalam pemberian pita. Karena dia ada warna ungu tua, jadi nggak mungkin sih dikasih warna ungu tua lagi. Kalau dikasih pink bagus juga sih, tapi aku di sini lebih milih ke warna bunganya, yaitu warna lilac. Jadi di sini disesuaikan sama pitanya juga warna lilac, warna ungu muda gitu. Oke, kita panasin dulu glue gunnya kan, kelupaan panasin glue gun. Oke, sambil menunggu glue gunnya. Jadi ini kelihatannya sebenarnya sepele sih, bagian kertas tisu gitu kan. Cuma itu penting banget loh guys, karena kertas tisu itu berfungsi untuk nutupin yang bagian-bagian tangkai. Selain itu juga dia akan memberikan volume gitu loh. Jadi yang buket yang sebenarnya itu kecil, cuma 2 bunga atau 3 bunga gitu kan, dengan penambahan kertas tisu ini dia bakal lebih bervolume.
Tapi kembali ke masing-masing lagi sih. Ada sih tipe orang yang emang nggak suka yang ini, yang tisunya yang doorslack, karena merasa mudah robek, terus pengaplikasinya susah. Namun ada juga orang yang malah susah ke kertas tisu biasa, karena kertas tisu biasa itu mudah copot gitu loh guys. Oke, sepertinya belum panas. Nah, kita kira-kira dulu ya. Ini kalau aku sih yang tim yang nggak ribet dalam pemitaan, jadi ya udah dikelilingin gini aja. Oke, kita tandain dulu, terus kita gunting. Nah, untuk bagian depannya disimpul atau dipita biasa aja. Ini pita satin ukuran 2,5 cm atau 1 inci. Untuk linknya ada di bawah. Wow. Ya kan? Nah, nggak terlalu jago, cuma ya udah sama-sama besarin aja, sama ukuran aja. Diukur dulu, kira-kira udah cukup ya udah dipotong. Bawahnya dipotong sama panjang dulu. Oke, setelah itu pitanya direkatin gini, terus dilipat 2, dipotong serong biar dia kayak pita-pita yang ada itu ada ekornya di bawah gitu loh. Ini potongnya tuh dari sini ya, dari yang terbuka ke nyerong kayak yang tertutup dari luar. Kelihatan gak sih? Nih, pasti kalian paham deh ya kan. Dan ujung-ujung tuh hasil tuh gini. Ayam. Nah, hasil tuh gini nanti pitanya. Oke, jadi ini tadi yang untuk nutupin ini, sebenarnya tuh tujuannya untuk nutupin ini sih, nutupin selotip-selotipnya, cuma ya nambah estetik juga jadinya. Nutupin selotip ini, terus bagian belakangnya juga dilem lagi. Karena ibu nak pai. Nah, dari bagian belakang juga jadinya yang terakhir bagian ujung. Oke, jadi kan nutupin juga nih yang udah kita selotip tadi, cuma ya nggak terlalu masalah lah. Jadi yang ininya yang agak kuncup kita kembangin lagi. Dan yang terakhir kita tempel pitanya. Jadi dilem dulu bagian belakangnya. Jadi glue gun ini sangat bermanfaat loh guys. Jadi bagi yang kira-kira nggak mau pakai ini, sebaiknya dipikir-pikir dulu ya, karena ini sangat bermanfaat. Ditaruh di tengah. Oke. Nah, bagi kamu yang punya hang tag, bisa dibuat hang tag di sini. Tapi kalau misalnya cuma punya stiker, kayaknya punya stiker deh. Nah, stiker gini, ya udah ditempelin. Sebenarnya kan ini bukitnya agak kecil gitu ya, jadi udah nggak apa-apa. Emang pas-pas ini aja. Udah selesai deh. Yang paling terakhir ini cuma opsional sih, terserah kalau misalnya mau menggunakan nggak apa-apa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, yaitu penggunaan parfum bunga. Ini cuma untuk menarik aja sih. Mana mic-nya? Oke, paling terakhir kita semprot parfum bunga. Bisa pakai parfum yang minyak nyong-nyong itu nggak tahu sih ya, karena aku emang beli yang khusus untuk parfum bunga. Oke, setelah selesai tutorial bacot-bacot dalam membuat satu buket bunga ini, mohon maaf dalam penyampaian mungkin rada-rada gak jelas atau rada-rada kecepatan, tapi mungkin bisa diputar dalam 0,5 kecepatan mungkin, atau next kita bakal buat buket mungkin agak lebih besar dari ini, jadi mungkin lebih jelas dalam tutorialnya. Tapi kalau misalnya emang mau buat buket yang mini-mini gini juga bisa. Menurut kalian ini gimana? Wow. Yang harga 25.000 kemahalan? Patuh. Ini asli tidak bakal rontok. Apa sih nggak bakal rontok? Nggak bakal aman, tentram, damai, aman, sentosa. Cuma ya belum bisa berdiri sih. Cuma kalau misalnya ya asisten ini bisa berdiri, yang cantik banget kalau dijadiin foto katalog. Mungkin next aku bakal ngasih tutorial apa lagi ya, komen di bawah.
Oke guys, sekian dulu mungkin tutor tipis-tipis membuat buket bunga yang mini-mini unyu-unyu ini. Mungkin next time kita bisa buat buket yang lebih besar lagi. Sukses terus bagi kita calon pengusaha sukses dan pengusaha floris. Dan diingetin sekali lagi teman-teman, mungkin ya nggak apa-apa sih nabung-nabung dikit untuk beli-beli bahan-bahan atau alat-alat yang memang sangat diperlukan ini. Nah, kalau kalian suka dengan konten ini dan ingin belajar lebih banyak lagi, kita belajar bersama. Di sini aku juga nggak terlalu pro banget sih dalam buat buket. Mungkin kalian bisa ngasih masukan, mungkin kita bisa belajar bersama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalian juga bisa mampir di IG buket aku atau IG floris aku di @delcute_giftpku, atau mau belanja-belanja mengenai hampers atau perlengkapan buket ada di @delshop_pku, atau kalau mau langsung ke Shopee juga bisa, itu di delshop.pku. Nanti aku bakal cantumin semua linknya di sini. Kalian bisa silaturahmi ke akun-akun aku yang lain. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus guys.